Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, bertemu lagi kita di UI Watch Podcast. Kalau kemarin saya menjadi narasumber, sekarang saya justru menjadi pemancing narasumber. Nama saya Indra Adil, di samping saya ini adalah Pak Bastian yang menjadi salah satu dari inisiator Forum pelengseran FUFU apa, dan kemudian forum dari Purnawirawan TNI. prajurit. Ada prajuritnya, Pak. Oh, prajurit ya, TNI dan prajurit ya. Prajurit TNI gitu ya. Yang kemarin memberikan 8 tuntutan kepada DPR. Salah satunya adalah agar FUFA dilengserkan. Ya. Jadi tegas ini urusannya. Kemudian yang lain adalah soal mungkin Pak Bastian bisa jelaskan bagaimana bisa lahirnya 8 tuntutan dari Purnawirawan TNI dan prajurit itu. Bagaimana proses sehingga itu bisa lahir gitu, Pak? Ya. Terima kasih Pak Indra. Kalau bicara 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Oke. Nah, saya akan memulai dari amanat Presiden Prabowo saat beliau dilantik 20 Oktober 2024. Oke. Amanatnya begitu menggebu-gebu, yang kita bisa garis bawahin, beliau akan mengejar koruptor sampai ke Atlantika, sampai ke Gurun. Terus beliau juga akan menghabiskan semua yang tidak berpihak pada rakyat lah gitu. Ya. Begitu 3 bulan, Oktober, November, Desember, kok tidak ada yang beliau lakukan sesuai yang dia sampaikan, dijanjikan itu. Nah, akhirnya kita beberapa orang para purnawirawan prajurit TNI berkumpul. Ya, ya. Berkumpul Pak kita. Bastian sendiri dari angkatan? Saya sendiri dari Angkatan Laut. Saya marinir. Tamatan tahun 69. Tahun 69. Pangkat terakhir apa, Pak? Pangkat terakhir Brigadir Jenderal Marinir. Oke. Ya. Saya pensiun tahun 2002. Oh iya. Ya. Nah, kita berkumpul, kita kumpulkan semua adik-adik, teman-teman, para senior. Apa yang akan kita lakukan ini? Kok kelihatannya presiden kita ini 3 bulan ini cuman omong-omong doang. Teman-teman bilang, mungkin ini Pak Presiden ini terbentur suatu dinding tembok yang besar. Ya. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagian besar masyarakat berpikirnya begitu, Pak. Nah, kenapa begitu? Jadi makanya kita harus berikan kekuatan kepada beliau supaya beliau tidak takut dalam mengambil tindakan yang sesuai beliau sampaikan saat beliau dilantik. Apa itu tindakan? Kita sampaikan sikap kita. Sikap kita ini mendukung beliau. Mulai kami rumuskan itu 8 sikap itu. Sikap pertama, janji beliau waktu dia mendirikan Partai Gerindra, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Gitu. Jadi ini sikap kita pertama, tak kembali. Sikap kedua, Pak, kita dukung Asta Cita Prabowo kecuali IKN. IKN sementara jangan diteruskan. Itu sikap kita kedua. Tapi Asta Citra dan 8 itu kita dukung sepenuhnya. Nah, yang ketiga, kita minta TKA Cina, karena Cina ini bekerja masuk terus dan membawa ideologi, itu kita lihat. Dan juga kelihatan tampang-tampang dia, tampang-tampang tentara. Nah, kita minta supaya Pak Prabowo berani mengembalikan TKA Cina secara bertahap. Bertahap dari orang-orang yang sudah
kerjaan-kerjaan yang non skill lah. Jadi yang masa jauh-jauh dari Cina ke Indonesia jadi tukang sapu, jadi satpam. Iya. Padahal di sini banyak pengangguran di satu pihak. Itu kita minta. Nah, ini tuntutan yang ketiga ini belum jalan. Tuntutan yang keempat sama juga PSN, proyek strategi nasional. Itu yang ketiga, terbalik ini. PSN ini sementara belum menguntungkan rakyat, tidak berpihak kepada rakyat, hanya berpihak kepada oligarki, kepada penguasa. Mohon ini ditinjau kembali dan di stop dulu sambil ditinjau. Bahkan menyengsarakan rakyat, Pak. Sangat menyengsarakan rakyat. Betul. Terbukti dengan ada PIK 1, PIK 2 itu. Sudah empat sikap. 4. Ya. Nah, yang kelima, tolong kembali lagi dipelajari masalah pengelolaan sumber daya alam. Karena sumber daya alam ini dengan menggunakan perusahaan terbatas, pemegang saham, yang biasa memegang saham swasta itu hanya orang-orang yang punya duit, akibatnya muncullah para oligarki. Ya, coba kalau pengelolaan kekayaan alam dilakukan dengan perusahaan negara, itu semua keuntungan masuk negara. Tapi dengan terbatas, keuntungan itu dibagi sesuai banyaknya saham. Nah, negara misalnya saham negara 50%, 52%, negara cuma dapat keuntungan 52%, tapi 48% pemegang saham. Pemegang saham itu orang-orang yang punya uang, yang bisa dihitung dengan jari. Setiap tahun dia bertambah. Hasil untuk negara. Itu tuntutan kita. Tolong. Nah, ini belum dilakukan. Keenam, reshuffle kabinet. Terutama kabinet yang masih menghadap berkiblat ke Jokowi. Ketujuh, kembalikan polisi di bawah. Nah, Kementerian Dalam Negeri dengan tugas Kamtibmas. Jadi kalau keamanan negara, teroris itu sebenarnya polisi itu sudah overlap tugas. Jadi kita ingin polisi itu kembali ke polisi yang benar, Kamtibmas. Masalah keamanan negara itu urusan TNI. Nah, ke-8, makzulkan Wakil Presiden Gibran. Kenapa kita minta dimakzulkan? Pertama, melanggar konstitusi. Apa? Usia tidak cukup. Dipaksakan undang-undang. Berubah undang-undang. Terbukti dengan Ketua Mahkamah Agung yang pamannya sendiri dicopot dari jabatan. Alasan kedua, fufu-fafanya tidak beretika. Alasan ketiga, pendidikannya tidak jelas. Alasan keempat, pengalaman kerja tidak ada. Nah, jadi itu. Nah, 8 sikap kita ini kita kirim ke Presiden. Kita tahu Presiden itu belum tentu dapat ini pernyataan kita ini, karena dia itu dibatasin tembok yang kuat. Tembok istana, tembok ini hanya beberapa pintu masuk yang bisa ke dia. Tapi kita nggak salah akal, Pak. Kita gunakan ke istana, kita kirim surat pernyataan sikap. Kita kirim juga melalui Rumah Kertanegara. Kita kirim juga melalui adiknya. Akhirnya pernyataan sikap ini dibaca oleh beliau. Beliau baca, beliau serahkan kepada Pak Wiranto, penasihat politik beliau. Pak Wiranto menanggapin sama Pak Wiranto, langsung Pak Wiranto podcast kan, dia bicara semua pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini sedang dipelajarin, tapi tidak semua bisa dilakukan Presiden. Karena Presiden mempunyai kekuasaan tidak tak terbatas. Nah, itu kami tahu. Oh, beliau tidak bisa yang titik 8. Karena pemakzulan Wakil Presiden sesuai Undang-Undang 2002 Pasal 7 memakzulkan Presiden itu ada prosesnya, ada prosedurnya. Prosesnya melalui DPR,
DPR setuju diuji di MK, MK setuju kembali lagi ke sidang umum MPR. Nah, ini proses. Ya. Makanya kita buat surat ke DPR. Tanggal 26 surat itu ditandatanganin, 26 Mei. 2 Juni dimasukkan ke DPR. Kebenaran DPR sedang reses. 23 Juni DPR masuk, tidak menanggapi surat sampai sekarang. Sampai sekarang itu. Nah, inilah. Nah, padahal kita tahu bahwa proses surat kita untuk memakzulkan Gibran ini sudah kita kaji begitu mendalam, dan rakyat bisa dikatakan 90% mendukung ini. Tapi rakyat tidak berbuat apa-apa. Nah, inilah proses ini kita tunggu 4 bulan, 3 bulan. Belum ada jawaban. Buat surat lagi. Ada surat lagi menanyakan ke DPR. Tapi surat tadi itu sudah 3 minggu juga belum ada jawaban. Makanya sekarang banyak minta DPR dibubarkan aja, Pak. Iya. Jadi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI memohon kepada seluruh rakyat, seluruh organisasi, kalau sejalan, sependapat, mari kita bersama-sama mendesak DPR untuk segera memproses pemakzulan Gibran. Nah, ini tuntutan kami, Pak. Mungkin besok itu ada rapat lagi nih. Nah, kebenaran saya tidak hadir, mungkin saya ada kegiatan lain. Nah, inilah proses terjadinya 8 tuntutan tadi. Jadi kira-kira forum prajurit TNI ini, Purnawirawan Prajurit TNI ini menginginkan dukungan dari masyarakat atau ormas atau apapun gitu kan? Ya. Terutama sekali pemakzulan wakil presiden ya? Iya. Itu langkah pertama. Dengan Gibran bisa dimakzulkan, harapan kita karena sudah berkembang, ya sekalian Jokowi ditangkap dan diadilin. Ya. Itu nyambung. Itu nyambung harapan kita. Tapi ngelihat tanggapan dari DPR tidak ada, Pak, surat pertama maupun surat kedua. Ya. Bagaimana ini kita? Kalau menurut saya jangan Purnawirawan Prajurit TNI sendiri, Pak. Iya, itu yang saya himbau barusan kan, Pak. Iya, makanya saya mengimbau kita semua sama-sama membuat surat mengejar, bukan hanya di Jakarta. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia, seluruh daerah. Nah, ini harapan. Ya, makasih, Pak. Terima kasih sekali, Pak Bastian. Ini sampai di sini ujung akhir daripada wawancara kita. Dan sekali lagi kami juga mengharapkan pemirsa bisa merenungi ini semua dan memberikan dukungan kepada forum Purnawirawan Prajurit TNI ini, terutama adalah untuk soal pelengseran Fufufafa. Yang memang sebetulnya sudah memasyarakat, Pak. Cuma memang benteng kita yang susah ini kan DPR, Pak. Sehingga banyak sekarang termasuk saya, Pak, ya, inginnya DPR itu dibubarkan aja, Pak, gitu. Karena memang dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli sebetulnya partai itu nggak ada. Nggak ada, gitu. Jadi MPR aja yang ada. MPR itu kan wakil-wakil dari masyarakat, ormas, ya kan, kepala daerah, gitu kan, suku-suku, raja-raja yang dulu kan, itu lebih realistis. Kalau partai kan sebetulnya nggak punya anggota, deh, tiap 5 tahun aja dia baru punya anggota kan. Jadi kami kira sekian saja dulu, mungkin bisa direnungkan apa yang diimbau barusan. Terima kasih banyak atas perhatian pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Veritas, Probitas, Justisia. Racikan Berita 1.